Geografi kehidupan di bumi dan manusia sebagai salah satu penghuni. Presentasi dari kelompok 6. Latar belakang geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani geo dan graphein. Geo artinya bumi, graphein artinya menggambarkan, mendeskripsikan, atau menceritakan. Secara harfiah, geografi berarti ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Oleh Murtianto, 2008, bulan 1. Geografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bumi dan hubungannya dengan manusia. Geografi adalah ilmu pengetahuan dan mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis kehidupan, dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Oleh Bintaro, 1977, dalam Marhadi, 2014. A. Faktor penyebab adanya perbedaan jenis makhluk hidup. Perubahan biologis dan geologis terus terjadi di planet ini sejak terbentuk. Organisme terus berevolusi, berubah menjadi bentuk baru atau punah seiring perubahan bumi. Proses tektonik lempeng memainkan peran penting dalam pembentukan lautan dan benua di bumi, termasuk kehidupan di dalamnya. Hal itulah yang menyebabkan ada 5 faktor yang menyebabkan adanya perbedaan jenis makhluk hidup di bumi, yaitu 1. Faktor lingkungan. Perubahan lingkungan di dalam bumi kita terdapat lingkungan hayati, biotik maupun non-hayati, abiotik. Lingkungan hayati berupa makhluk hidup, selain manusia juga terhadap hewan, fauna, dan tumbuhan flora. Sedangkan lingkungan non-hayati berupa benda mati yang ada di sekitar kita, baik besar maupun kecil, seperti udara, batuan, air, benda-benda langit, dan sebagainya. 2. Faktor sejarah. Dulu 220 juta tahun yang lalu hanya ada satu benua. Kemudian benua itu retak dan bergeser. Pergeseran itu berlangsung lambat dan terjadi terbentuknya 5 benua seperti masa sekarang. Dan ini terjadi kira-kira 135 juta tahun. Pergeseran ini menyebabkan makhluk hidup yang dibawahnya mengalami perubahan lingkungan hidup. Misalnya iklimnya yang berbeda sehingga makhluk-makhluk yang tahan terhadap kondisi ini akan tetap bertahan dan menyesuaikan diri. 3. Faktor penghambat penyebaran. Makhluk hidup itu berkembang biak. Misalnya, bagi makhluk daratan, air merupakan hambatannya untuk berinteraksi atau berkembang biak, water barrier. Sedangkan sebaliknya, bagi makhluk air, daratan merupakan hambatannya. Daratan yang sempit juga adaptasi menjadi hambatan, namun sebaliknya, kepulauan dapat menjadi jembatan penyeberangan makhluk hidup. 4. Geografi tumbuhan. Tumbuhan memegang peranan penting dalam menentukan geografi makhluk hidup, karena ia merupakan titik awal dari rantai makanan. Tanaman sangat peka akan keadaan lingkungan fisik. Oleh karena itu, dapat dengan mudah mengamati adanya perbedaan jenis tumbuhan pada daerah dengan iklim tropis yang sama. Dalam geografi tumbuhan ini, hal yang paling berpengaruh adalah letak tumbuhan itu sendiri. Ada yang berada di tempat yang tinggi dan sebaliknya. 5. Geografi hewan. Sama halnya dengan geografi tumbuhan, geografi hewan ini juga sangat berpengaruh di mana ia tinggal. Kita ambil contoh ikan paus. Pada dasarnya ikan paus berada di lautan, tetapi sebenarnya dia berasal dari mamalia yang berkaki 4 yang hidup di darat. Penelitian ini sudah terbukti dalam jurnal Current Biology bahwa mereka menemukan spesies paus kuno di Peru yang mampu hidup di darat dan laut. Informasi ini menunjukkan bahwa hewan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan mengikuti perubahan bentuk bumi, cuaca, bahkan fenomena alam yang dahsyat. B. Sejarah perkembangan manusia di bumi. Manusia adalah makhluk yang mempunyai derajat paling tinggi. Makhluk hidup berbudi dan berakal hanyalah manusia. Tidak seperti hewan yang memiliki akal yang sangat terbatas. Apabila kita ingin menyusun tentang asal mula manusia di bumi, jalan yang ditempuh hanya dengan mempelajari fosil-fosil yang ada di bumi. Pada tahun 1871, Darwin menerbitkan buku yang berjudul The Descent of Man tentang asal mula kehidupan. Pada masa Darwin, masih belum merupakan bahan penelitian yang meyakinkan. Darwin mencari hubungan kekerbatan manusia dengan primata di dalam klasifikasi. Manusia sebagai Homo sapiens termasuk ordo primata. Persamaan ciri manusia dengan kera primata sebagai berikut. 1. Mata frontal menghadap ke depan. 2. Tungkai ibu jari dapat digerakkan ke segala arah. 3. Letak kelenjar susu di dada. 4.
Bentuk rahim simplex. 5. Memiliki kerangka kepala. Hanya manusialah yang menyimpang dalam evolusinya, sehingga menjadi suatu makhluk hidup yang dapat hidup di atas tanah dan berjalan dengan kedua kakinya. Tangan digunakan untuk memegang dan mengatur alat-alat yang diperlukannya. Dan sekarang berkembang pesatnya pengetahuan manusia dan rasa keingintahuan manusia yang semakin meningkat. Maka muncul revolusi sains yang di mana manusia mulai melakukan penelitian yang terdiri oleh ahli fisika. Dari revolusi ini, mulai berkembangnya senjata-senjata, alat teknologi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. C. Dampak berevolusinya manusia terhadap bumi. Evolusi sampai saat ini merupakan teori yang masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan di seluruh dunia. Teori tersebut menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual, perlahan-lahan. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies atau makhluk hidup yang baru. Contohnya adalah kita ini sebagai manusia modern. Setiap manusia mempunyai pemikiran masing-masing. Hal itulah yang memicu adanya dampak negatif dan positif bagi bumi. Salah satu dampak negatif berevolusi manusia di bumi adalah kerusakan di bumi dapat berupa kerusakan fisik, perubahan iklim, dan masih banyak lainnya. Contoh mudah yang dapat ditemui ialah pembakaran lahan secara liar dan besar-besaran. Kejadian tersebut disebabkan oleh manusia itu sendiri dan dampaknya sangat besar bagi kehidupan di sekitar, seperti musnahnya flora dan fauna, menurunkan kesuburan tanah gambut, bahkan dapat menyebabkan hilangnya cadangan karbon yang sangat besar. Dampak positif berevolusinya manusia di bumi juga ada. Dulu manusia purba sangat suka atau senang dengan kegiatan berburu dan meramu, berubah menjadi bertani karena berevolusi. Kegiatan bertani sangat berpengaruh bagi lingkungan, terutama daerah perkotaan, karena dapat mengurangi limpasan air hujan, meningkatkan kualitas udara sekitar, mendukung keanekaragaman hayati, dan sebagai penyerap karbodioksida. Sudah sewajarnya kita menjadi lingkungan sekitar demi menjaga bumi kita dari pencemaran lingkungan. Namun terkadang kita sebagai manusia secara sadar atau tidak sadar sering melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan di muka bumi, mulai dari membuang sampah sembarangan, penerbangan pohon liar, dan lain-lain. Jadi mulai sekarang cobalah kita berpikir ke depan apa yang terjadi jika melakukan kejadian tadi. Tanamkan di diri kita untuk menjaga lingkungan sekitar agar alam juga menjaga kita dari bencana-bencana yang tidak diinginkan. Aku akan mengajak kalian bertualang melalui perjalanan hidupku yang sudah selama 360 juta tahun. Sejarah planet tempatku dan kamu berasal telah dimulai sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebelum aku hidup, sudah banyak hal menakjubkan yang terjadi. Oh, sangat menarik dapat melihat tetesan air pertama yang muncul di permukaan bumi sekitar 4,4 miliar tahun lalu. Lagi pula, air adalah salah satu zat kesukaanku di dunia ini. Aku selalu mencari air. Hahaha. 3 miliar tahun lalu adalah saat di mana bakteri pertama yang dapat berfotosintesis muncul. Hey, aku tahu semua tentang fotosintesis. Aku menghabiskan waktu siangku untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Jamur pertama mulai tumbuh pada 1,3 miliar tahun lalu. Ini tidak boleh terlewatkan. Tapi aku benar-benar merasa kasihan pada mereka saat seluruh permukaan tanah tertutup es tebal pada 850 hingga 630 juta tahun lalu. Phew, untung aku belum hidup saat itu. Setelah mengalami kebekuan yang cukup panjang, sekitar 600 juta tahun lalu, jumlah oksigen di dalam atmosfer telah mencukupi untuk membentuk lapisan ozon. Lapisan ini sungguh mempercepat munculnya kehidupan. Ozon melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya.
Berkat lapisan pelindung ini, sekelompok makhluk hidup mulai membentuk koloni di dalam samudra pada 535 juta tahun lalu. Dan 485 juta tahun lalu, ikan tanpa rahang muncul. Ikan ini adalah hewan bertulang sejati pertama. Ya, kamu tahulah, tanpa rahang tentu saja. Sekitar 390 juta tahun lalu, tumbuh-tumbuhan sudah memiliki daun dan akar. TikTok 370 juta tahun lalu, beberapa tumbuhan mengembangkan jaringan khusus yang kemudian mulai menghasilkan kayu. Begitulah hutan dengan pohon-pohon tinggi dan lebat terbentuk di muka bumi. Tapi hey, sekarang kita sampai 360 juta tahun lalu dan aku akhirnya lahir. Au, aku imut sekali. Oh ya, aku tidak banyak berubah dari dulu. Tetap imut sampai sekarang kan? Baiklah, aku mungkin jadi agak besar, tapi kita semua kan bertambah besar seiring dengan bertambahnya usia. Dan secara umum, bumi di awal kelahiranku sudah mulai terlihat seperti sekarang. Hampir sama, tapi tidak persis. Lihatlah serangga-serangga ini. Mereka sudah mulai berjalan di permukaan tanah dan hampir bisa terbang. Bersyukurlah kamu tidak hidup di zaman ini, karena serangga-serangga ini berukuran lebih besar dari yang kamu lihat sekarang. Misalnya, capung yang di sana memiliki lebar sayap mencapai 0,6 meter. Kurasa aku beruntung bisa bergaul dengan serangga terbesar yang pernah hidup di bumi. Lebih beruntung lagi, ia tidak memangsaku. Suatu ketika setelah aku lahir, sekitar 355 juta tahun lalu, aku akhirnya memutuskan untuk mengamati lingkungan sekitarku. Di dalam samudera yang tidak jauh dari tempatku, hiu telah berada di masa kejayaannya. Sebelumnya, hiu lebih mirip belut raksasa daripada predator gesit yang mematikan. Sekarang hiu telah memiliki gigi yang sudah berkembang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Pada 350 juta tahun lalu, aku melihat makhluk yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hewan ini berbentuk seperti kadal di zaman modern, tetapi tulang kepala dan pergelangan kakinya menunjukkan ciri alami yang ada pada amfibi. Lihat, ia bertelur. Telurnya bercangkang kasar dan imut. Baiklah, mungkin ini yang disebut Westluthenia, yang merupakan transisi penting antara amfibi dan reptil. Reptil yang sekarang kalian lihat belum muncul hingga 305 juta tahun lalu. Aku ingat hari ini, di saat seekor kadal kecil menggelitik akarku, ia bahkan tidak memberi peringatan. Parah! Di saat yang bersamaan, jenis reptil lain mulai bermunculan. Nenek moyang buaya, ular, kura-kura, dan tuatara, apapun itu. Kira-kira 280 juta tahun lalu, aku mulai berpikir lagi. Kumbang pertama menggangguku, dan hey, kamu menggigit batangku. Su! Kemudian aku mulai mendengar kabar berbagai spesies yang berbeda-beda, termasuk berbagai jenis ikan baru bermunculan di laut. Saat itu 251 juta tahun lalu. Dan 5 juta tahun kemudian, Ichthyosaurus dengan tubuh panjangnya mulai berenang di samudra seperti belut. Aku ingat saat pertama kali melihat dinosaurus di darat, kira-kira 225 juta tahun lalu. Kepalanya kecil dengan leher panjang dan kamu tidak akan menyangka betapa lentur lehernya. Hewan dengan tinggi 6 meter ini cukup besar, terutama jika dibandingkan dengan bentukku yang terus tumbuh, tetapi tidak terlalu besar ini. Namun, bagian tubuhnya yang paling mengancam adalah giginya karena bisa menghancurkan pohon. Glek. 220 juta tahun lalu adalah saat ketika aku merasa ciut oleh hutan yang menghasilkan benih berukuran raksasa yang tumbuh dengan subur. Tapi bukan cuma itu, hewan-hewan yang memakan pohon-pohon ini juga menjadi super besar, dan itu masuk akal. Lagi pula, tubuhnya harus menampung usus yang besar untuk mencerna nutrisi dari tumbuh-tumbuhan, tumbuhan yang malang. Namun kemudian, sesuatu yang dahsyat, maksudku mengerikan terjadi. Sekitar 201 juta tahun lalu, aku menyaksikan salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi, dan ini adalah kepunahan di zaman Triasik Jurassik. Peristiwa ini menyapu bersih spesies hewan, baik di darat maupun di laut. Di lain pihak, setelah peristiwa ini, aku, Fernando, tidak begitu bisa dimakan. Kau mengikutiku? Tapi jalannya dipenuhi berbagai dinosaurus, seperti T-Rex dan Stegosaurus yang sedang dalam masa kejayaannya. Oh, dapatkah kamu merasakannya? Tanahnya bergetar. Oh, akarku membenci ini. Oh, aku tahu. Diplodocus pertama mulai mengitari tempat bermainnya. Raksasa ini berukuran sekitar 25 meter dan beratnya 13 ton. Untunglah, hewan ini lebih suka makan pucuk pohon dan ranting-ranting. Kalau tidak, hey, kamu hampir menginjakku, tuan. Kamu berjalan ke arah sini. Kamu berjalan ke arah sini. Tolong berhati-hatilah. 155 juta tahun lalu, aku mendengar suara denging yang mengganggu. Apa ini? Nyamuk? Oh bukan, belum. Tapi ini serangga penghisap darah pertama. Disebut juga no-see-yum. Tidak.
Oh, aku ingat sekali hari ini. Cinta pertamaku. Ia pindah ke sebelahku kira-kira 130 juta tahun lalu dan dia anggun sekali. Sebagai tumbuhan berbunga pertama, ia dapat terpolinasi oleh serangga dan bahkan angin. Si bunga yang harum dan cantik tetanggaku ini menarik perhatian lebah pertama sekitar 100 juta tahun lalu. Sekarang kita berada di 80 juta tahun lalu dan sesuatu mulai mengganggu akar dan batangku lagi. Sensasi gelinya semakin tak tertahankan. Aku melihat hewan kecil dan berwarna gelap. Ah, semut pertama! Tapi tidak lama setelahnya, tibalah hari penentuan itu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku kehilangan banyak teman, tetangga, dan keluarga. Itu merupakan peristiwa kepunahan massal yang terjadi 65 juta tahun lalu. Peristiwa ini memusnahkan semua dinosaurus dan setengah spesies hewan lainnya. Aku masih ingat betapa menyedihkan makhluk-makhluk itu saat itu. Tapi setidaknya burung-burung selamat dan mereka menyemangatiku dengan nyanyiannya setiap hari. Selain itu, 1 juta tahun kemudian, dengan musnahnya berbagai reptil raksasa, mamalia menjadi spesies yang dominan. Inilah saat pertama kali hewan pengerat muncul. Aku tidak menyukai hal itu. Suatu hari, sekitar 60 sampai dengan 55 juta tahun lalu, aku melihat makhluk aneh. Ekornya panjang, memanjat pohon menggunakan jari-jarinya, dan memiliki keluarga. Tidak lama kemudian, aku tahu inilah primata pertama. 52 juta tahun lalu, aku menemukan makhluk lain yang hampir membuatku terkena serangan jantung. Maksudku, andai aku punya jantung. Ia memiliki 2 taring yang tajam menyelimuti dirinya dengan sayap yang terlihat seperti mantel. Ya, ini pada saat kelelawar menunjukkan diri. 40 juta tahun lalu, aku terkejut. Sesuatu yang mengagumkan dan luas hinggap di daunku. Ia sungguh memesona. Aku tidak ingin kupu-kupu pertama meninggalkanku. 35 juta tahun lalu, aku harus mulai berusaha untuk menjaga rumahku. Rumput beraneka ragam mulai menyebar dan aku berusaha keras untuk bertahan dari serangan mereka. Kemudian 30 juta tahun lalu, aku melihat salah satu makhluk tercantik yang pernah ada. Ia sangat anggun, tapi berbahaya dengan tubuh berotot yang langsing dan gigi yang tajam. Aku bersyukur, kucing pertama yang hidup adalah pemakan daging. Pada 25 juta tahun lalu, bumi mulai mengalami perkembangan kehidupan yang sangat pesat. Rusa pertama, hiena, jerapah, beruang. Lingkungan rumahku menjadi sangat berisik di malam hari. Suatu hari, aku merasakan tanah bergetar kembali. Dan aku bertanya-tanya, apakah dinosaurus telah kembali? Tapi tidak. Hewan yang aku lihat memiliki tubuh berbulu, belalai panjang, dan gading bengkok yang juga panjang. Itu mammoth, dan ia muncul di bumi sekitar 4,8 juta tahun lalu. Sekitar 4 juta tahun lalu, aku melihat makhluk yang agak mirip denganmu teman. Ia adalah Australopithecus. Dan akhirnya, sekitar 2 juta tahun lalu, aku bertemu dengan satu spesies manusia, Homo habilis. Tidak begitu mirip dengan manusia modern, tapi sabar. Sekitar 350.000 tahun lalu, manusia kuno yang disebut Neanderthal muncul. Tapi 100.000 tahun setelahnya, ini dia. Lihatlah manusia-manusia modern ini. Mereka hanya memerlukan 70.000 tahun untuk menggantikan Neanderthal secara menyeluruh.